Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau terus belajar di kelas. Bangun persona akun dengan Canva dan AI dari handphone. Nah, di materi sebelumnya kita udah membahas mengenai menentukan konsep akun. Nah, di modul kedua ini kita bakal menyambung dari materi yang pertama yaitu menentukan audiens. Nah, di materi sebelumnya kita udah bahas-bahas sedikit mengenai audiens. Nah, lalu, kenapa sih kita harus menentukan audiens? Karena dengan kita menentukan audiens, kita bakal membuat konten itu yang lebih fokus, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Karena konten yang relevan dengan kebutuhan mereka bakal mendapatkan interaksi, followers, dan kepercayaan yang semakin besar. Ngomong-ngomong tentang target audiens, itu sebenarnya apa sih? Audiens atau target market adalah sekelompok orang yang paling mungkin tertarik dengan konten, produk, atau layanan yang kita miliki. Target audiens ini adalah orang-orang yang membutuhkan informasi yang kita bagikan, memiliki minat yang sama, bahkan memiliki masalah yang bisa kita bantu selesaikan. Kenapa sih harus nentuin audiens? Yaitu biar kontennya lebih fokus, lebih mudah menentukan ide kontennya, untuk meningkat engagement, mendapatkan followers yang tepat, dan membantu pertumbuhan akun yang lebih cepat. Menentukan followers ideal. Nah, menentukan followers ideal ini adalah orang yang benar-benar membutuhkan dan menyukai konten yang kita buat ini. Nah, gimana sih cara menentukan audiens? Cara menentukan audiens ini meliputi siapa mereka, apa minat mereka, masalah yang mereka hadapi, dan lokasinya di mana. Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Kira-kira usianya berapa tahun? Kira-kira kerjanya apa? Minat mereka terhadap apa? Terus masalah apa yang mereka hadapi? Dan lokasinya di mana? Gitu. Nah, contoh Contoh followers yang ideal ya. Misalnya nama persona akunnya atau nama followersnya itu Aisyah. Usianya dia di sekitar 25 sampai dengan 34 tahun. Pekerjaannya ya sebagai business owner atau pelaku UMKM. Lokasinya ada di Indonesia. Nah, minat Aisyah ini ada di branding, desain, bisnis, pengembangan, dan pastinya seorang business owner pastinya mereka butuh dong yang namanya konten, inspirasi bisnis, tips pemasaran, bahkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan usahanya. Nah, dari sinilah kita bakal menemukan ide-ide konten dari apa yang mereka butuhkan. Setelah mengetahui bagaimana cara menentukan audiens, lalu tahap selanjutnya yaitu kita harus bisa memahami kebutuhan audiens. Karena mereka mengikuti kita di sosial media itu untuk mendapatkan sesuatu, yaitu bukan tiba-tiba follow, kan? Tapi mencari apa yang mereka butuhkan. Nah, dengan cara kamu bisa cari tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, ada informasi baru, mengatasi solusi masalah, atau memberikan mereka hiburan atau sebuah motivasi, lalu memberikan sebuah edukasi dan lain-lain. Contoh kebutuhan audiens, misalnya audiens kita adalah pelaku UMKM, maka otomatis yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah bagaimana sih mereka meningkatkan penjualan, bagaimana sih strategi branding yang harus kita lakukan agar UMKM ini naik tingkat misalnya. Terus gimana sih cara mendapatkan pelanggan yang banyak, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya audiens kita kalau misalnya audiens kita pecinta kerajinan, pasti mereka bakal membutuhkan dong gimana sih ini cara bikin kerajinan A, tips memilih bahannya, dan lain-lain. Jadi, tergantung dengan audiens itu sendiri. Setelah mengetahui bagaimana cara menentukan audiens untuk mendapatkan followers yang ideal,
Lalu kita bakal menentukan arah kontennya. Jadi memang dari awal kita membahas mengenai konsep akun, kita nentuin niche kita apa, tentukan audiens kita, lalu selanjutnya itu menentukan arah konten. Jadi setiap niche itu akan membuat konten yang berbeda-beda. Untuk menentukan arah konten sendiri atau membuat konten dengan sederhana, rumusnya cuma mengenal siapa audiens kita, apa masalah mereka, dan solusi apa yang kita butuhkan. Contoh, niche kita desain, audiens kita adalah pelaku UMKM. Masalahnya, audiens yang masalah yang dihadapi oleh audiens yaitu sulit membuat konten promosi karena mereka nggak bisa desain, nggak ngerti gimana cara promosiinnya, nggak bisa pemasarannya gimana. Nah, dari situlah kita buat tutorial desain untuk promosi, tips bikin penjualan lebih laku, tips foto produk biar lebih menarik. Nah, itu menjadikan sebuah ide-ide konten untuk audiens kita sendiri. Jadi kita membagikan sesuatu yang mereka butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, dalam pembuatan konten itu terdapat beberapa pilar. Pilarnya apa aja? Itu ada edukasi, ada inspirasi, ada interaksi, ada promosi. Ini secara sederhana. Untuk konten pilar ini sebenarnya banyak banget, cuman di sini kita bahas 4 aja ya. Kenapa harus ada konten pilar? Karena biar kontennya nggak itu-itu aja, biar kontennya variatif dan relevan dengan audiens gitu. Nah, setelah kita memahami bagaimana jalurnya mencari audiens, daripada Kak pusing banget ya, kita harus nentuin audiens. Kira-kira aku belum tahu nih Kak, audiensku tuh apa. Tenang, kita gunakan ChatGPT biar lebih cepat dan lebih simpel. Caranya di sini teman-teman tinggal klik aja pada halaman PDF-nya, klik. Nah, setelah teman-teman mengklik link yang tadi, otomatis akan membawa teman-teman ke halaman Canva yang dimana sudah ada prompt yang tinggal teman-teman isikan saja. Cuma isi topik akunnya aja, ya. Di sini saya sudah membuat bagaimana mencari audiens, buat audiens personanya, mencarikan masalah audiensnya, mencarikan solusi, menganalisa kebutuhan audiens, hingga menentukan arah konten, ide konten, dan strategi pertumbuhan akun. Jadi emang ini promptnya udah lengkap banget, cuma cukup satu aja. Jadi teman-teman tinggal di copy kayak biasa. Nah, tinggal disimpan, di paste di sini. Jangan lupa diisi bagian isi topik Anda. Desain ya, misalnya. Tinggal kirim. Tada! Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi nih cara nentuin audiens gimana, cukup pakai ChatGPT aja, lebih cepat. Nah, kan asumsinya akun Instagram Anda membahas desain secara umum, karena kan cuma berdesain doang, makanya harus secara spesifik. Apakah desain grafis, branding, konten media sosial, nah, benar-benar harus spesifik. Nah, di sini bakal dikasih tahu nih, target audiens utama adalah pemula hingga menengah yang ingin belajar desain, usianya 18 sampai 35, pria, wanita. Pekerjaannya kita sasar ke mahasiswa, freelance, UMKM, lokasinya di kota besar dan menengah. Minatnya terhadap desain grafis, branding, bisnis, dan lain-lain, hingga hobinya, tujuannya. Tujuannya apa sih? Buat meningkatkan skill, menghasilkan uang, dan membangun personal branding. Alasan tertariknya apa? Ya karena ingin membuat desain yang lebih menarik, profesional, hingga menghasilkan yang nyata. Di sini sudah ada segmen audiens potensialnya juga. Segmen marketnya ada pemula belajar desain atau content creator, UMKM dan bisnis online, bahkan freelance hingga desainer junior.
Nah, audiens personanya bisa kita katakan Adinda, usianya 21 tahun, lokasinya di Bandung, seorang mahasiswa yang minatnya terhadap Canva, Instagram, content creator. Tujuannya biar bisa membuat desain yang profesional. Tantangannya mereka tidak tahu prinsip desain, makanya alasan follow akun kita adalah ingin belajar desain grafis. Konten favoritnya ya tutorial carousel dan reels. Nah, ini banyak banget. Nah, masalahnya, nah hingga di sini sudah langsung dikasih tahu masalah audiens itu sendiri. Itu desainnya terlihat amatir, nggak tahu kombinasi warna, sulit memilih font, segala macam. Dari masalah ini bisa dijadikan sebuah ide konten ke depannya. Nah, nah, pertanyaan yang sering ditanyakan, cara memilih warna, cara memilih font, segala macam. Ini bisa jadikan ide konten. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya pertama buat jago desain, biar bisa dapat kerjaan, meningkatkan branding dan bisnis, dan segala macam. Nah, di sini juga ada analisis juga kebutuhan audiensnya. Nah, pilar kontennya itu juga dikasih tahu. Pilar konten untuk niche desain yaitu edukasi desain, tutorial praktis, inspirasi, referensi, branding, dan marketing. Nah, formatnya sampai dikasih tahu juga. Formatnya ada reels, carousel, story. Tuh. Ini bisa pilih salah satu ya. Nah, bahkan sampai 30 ide konten selama 1 bulan juga langsung dikasih tahu dengan promo ini ya. Nah, hingga strategi pertumbuhan akunnya juga kasih tahu sama ChatGPT. Jam posting terbaik. Jadi untuk posting itu nggak asal-asalan. Jangan sampai jam 1 malam. Siapa yang mau lihat gitu kan. Nah, praktiknya ya jam 7, 12, jam 19. Kayak gitu. Bahasa yang cocok. Kayak edukatif, sederhana. Contoh, pernah melakukan kesalahan ini? Save untuk praktekkan nanti. Mungkin pernah teman-teman lihat ya di konten-konten yang kayak gitu. Nah, untuk cara meningkatkan engagement-nya aja dikasih tahu. Nah, bahkan dikasih tahu gimana sih cara mendapatkan followers yang tepat, yaitu fokus ke niche design. Ini dampaknya sangat tinggi. Problem solving, studi kasus redesign. Nah, formula kontennya yang secara ideal yaitu kamu harus 70% tentang pilar edukasi, 20% tentang inspirasi, dan 10% promosi. Kayak gitu. Next. Nah, sebenarnya untuk menentukan target audiens ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual, seperti yang sebelum tadi saya jelaskan, gunakan data nyata dari Instagram. Nah, tapi untuk data dari Instagram ini hanya bisa menggunakan akun profesional. Jadi kalau misalnya akun personal itu nggak bisa. Kalau akun profesional itu bakal ada dashboardnya. Nah, di Instagram sendiri terdapat dua jenis akun, yaitu jenis akun personal dan jenis akun profesional. Kapan kita harus beralih ke akun profesional? Di saat kamu ingin jualan, di saat kamu ingin membangun personal branding, atau ingin melihat audiens kamu. Karena jenis akun di Instagram ini berbeda antara akun personal dan profesional. Karena kalau untuk akun personal ini hanya bersifat pribadi, apalagi yang di privat ya, yang khusus buat hari ini aku jalan-jalan sini share sosial media, cuma sebagai tempat penyimpanan galeri di sosial media. Secara sederhananya fitur akun Instagram ini secara pribadi nggak bisa ngelihat grafik gitu ya. Kita nggak bisa analisa konten mana yang paling bagus, konten mana yang sesuai dengan audiens kita, nggak bisa. Jadi kita harus pindah ke akun profesional, di mana akun profesional ini itu
sifatnya bersifat publik, bisa mengakses insight kita lengkap dari audiens, jangkauan, interaksi, performa konten, fitur promosi, dan lain-lain. Nah, dengan kita menggunakan akun Instagram secara profesional, kita bakal mendapatkan data secara real bagaimana atau audiens kita sendiri gitu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Masuk ke profil IG, pilih edit profil, lalu pilih ke bawah scroll beralih ke profesional. Nah, nanti tinggal ikutin aja langkah-langkah selanjutnya. Pilih jenis akun yang sesuai dengan kamu, tinggal lanjutkan aja. Dan pilih kreator. Tada, kalau udah kayak gini akun kamu udah akun profesional. Gimana? Gampang kan? Dan thank you sudah stay di modul 2. Selamat praktek. Semoga bermanfaat.